Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Budi. Pengetahuan adalah dasar bagi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk bisa mempunyai persepsi dan perilaku atas fenomena apa yang ada di sekitarnya. Misalnya dalam kesehatan, kalau seseorang itu tahu bahwa buang air sembarangan itu menyebabkan penularan penyakit karena adanya kuman-kuman yang keluar dari kotoran orang itu, tentu saja orang akan berhati-hati untuk tidak buang air sembarangan dan berhati-hati untuk jangan sampai makanannya tercemar oleh lalat dan sebagainya. Dengan begitu dia akan berperilaku lebih sehat. Itulah yang mendasari kesehatan seseorang. Kesehatan dipengaruhi oleh perilaku, yang perilaku ini didasari dari pengetahuan. Pengetahuan atas kesehatan itu sangat penting sekali. Oleh karena itu di negara kita ada pendidikan upaya kesehatan sekolah UKS di saat SD. Tapi memang boleh dikritik bahwa sampai saat ini pendidikan ini sepertinya gagal untuk memberi input pengetahuan kepada masyarakat memahami fenomena kesehatan apa, fenomena atas aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan tertentu. Sehingga contohnya saja, banyak kalau kita ditanya, kalau Anda sakit tipes itu disebabkan karena apa misalnya. Tentu saja banyak orang berpikir karena itu makanan yang pedas, makanan yang lain dan sebagainya. Padahal tipes itu adalah karena kuman Salmonella typhi yang masuk lewat, mungkin bisa karena pedas lombok. Mungkin lomboknya bukan pedasnya, tapi lomboknya tidak dicuci, atau lomboknya dicuci oleh air sungai misalnya. Seperti itu. Oleh karena itu harus dipahami. Pengetahuan ini harus diberikan pada anak-anak sekolah dasar dan tentu saja harus ada parameter output. Kalau orang SD itu harus tahu apa saja. Misalnya tahu cuci tangan, tahu buang air yang sehat kemana saja, tahu WC yang tidak sehat itu seperti apa yang membuat nanti keluarganya bisa terancam kesehatannya. Nanti kalau SMP seperti apa, itu harus ada tolok ukurnya. Tolok ukur itulah kadang-kadang kita tidak punya, sehingga lulus SMP, SMA, bahkan lulus dari universitas, orang tidak tahu apa itu fenomena penyakit tertentu. Sehingga bisa kita lihat banyak orang tertipu oleh informasi-informasi kesehatan yang sengaja disesatkan, yang seakan-akan hanya dengan pengobatan tertentu harus disembuhkan dengan obat-obat tertentu itu, yang kadang-kadang obatnya tidak rasional juga. Fenomena Maerot, maaf ya, yang bisa membuat orang itu lebih besar, lebih panjang dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada di dalam faktanya, tidak ada. Bahkan boleh dirujuk orang yang sudah pernah ke Maerot, seberapa besar panjangnya pasti tidak ada, kan seperti itu. Karena tidak ada tolok ukur yang mendasari. Oleh karena itu pengetahuan sangat penting. Di sekolahan harus diberikan, tetapi bagi Anda yang sampai sekarang tidak mendapatkannya, Anda harus mulai belajar mulai dari setting yang lain. Alhamdulillah saat ini ada YouTube, ada Google, ada informasi-informasi kesehatan yang diberikan oleh dinas-dinas yang bonafit. Tetapi pada saat yang sama, penyesatan kesehatan pun sekarang juga tidak kalah gesitnya. Sekarang ini setiap hari ada iklan yang luar biasa. Misalnya iklan ini obat tetes untuk katarak, ditetesi 3 kali sembuh. Ini jelas bohong, ya. Karena apa mereka bisa atau suka bohong itu? Karena sekali pasang iklan, yang membeli dalam komunitas Indonesia yang besar ini, yang membeli banyak sekali, dan itu sekali tembak orang-orang ketipu itu sudah cukup membuat dia cukup kaya. Besok lagi barangnya tidak laku, tidak masalah, dia akan menjual produk lain yang banyak sekali orang itu memerlukan. Misalnya habis obat katarak, obat wasir, nanti habis itu obat
untuk membuat cantik, pemutih tubuh dan sebagainya. Nanti ada obat untuk membuat bisul atau bengkak hilang. Ini pembodohan-pembodohan itu yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang dalam kesehatan itu useless, yang tidak ada gunanya bagi masyarakat, bahkan itu menghabiskan uang di masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi ketika ada mendapatkan fenomena tertentu, jangan sungkan-sungkan bertanya. Sekarang ada halo dok, tanya dokter sana lewat. Ada teman Anda dokter, ada bahkan kita yayasan kita ini juga memberi layanan-layanan untuk orang yang ingin tahu, dan kita akan memberikan secara private apa fenomenanya dan bagaimana mengatasinya. Dalam konteks ini juga kami sebagai seorang dokter, saya mencoba untuk memberi informasi-informasi update atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semuanya secara ilmiah, tidak berbasis dari keuntungan pribadi. Manfaat terbesar untuk pengetahuan Anda, dan harapan saya supaya ini bisa memberi manfaat kepada Anda tentang pengetahuan kesehatan. Dan tentu saja setiap Anda yang tahu dan kemudian menyebarkan ilmu kesehatan pada orang yang lainnya, maka Anda akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang pernah mengalami kasus-kasus yang tidak nyaman dalam kesehatan, dan kemudian Anda mau share pada orang lain, maka Anda adalah menjadi orang yang pencerah sekitarnya. Ada orang-orang yang survive dari cancer, survive dari diabetes, ya, meskipun diabetes tapi diabetes, dia bisa menjadi pencerah bagi orang-orang penderita cancer, penderita HIV/AIDS, pada penderita diabetes, untuk memberi informasi kepada saudara-saudara lainnya supaya jangan tersesat atau jangan disesatkan oleh orang-orang yang menggunakan kebodohannya atau ketidaktahuannya untuk mencari keuntungan. Demikian, jangan lupa untuk belajar ilmu kesehatan, tanya tentang ilmu kesehatan, dan kemudian suatu saat ketika ada masalah kita bisa tidak tersesat dan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak semuanya memang bisa dijawab dalam fenomena kesehatan ini, tetapi banyak pertanyaan yang kita bisa jelaskan fenomenanya dan bagaimana Anda bisa bersikap lebih sehat terhadap keadaan kesehatan tertentu yang melanda diri kita. Terima kasih, salam sehat.